sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak, mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya percaya itu. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapak pun. Saya yakin rakyat bersama saya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapak pun. Saya yakin rakyat bersama saya. Berturut-turut kantor manajemen PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor disidak 2 kementerian sekaligus. Kabupaten Bogor, tanggal 10 November tahun 2025. Terkait dengan santer dan viralnya pemberitaan terkait tindak kejahatan yang dilakukan oleh PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor selama puluhan tahun dan telah terbukti dengan banyaknya korban kebiadabannya. Beberapa kementerian terkait lakukan sidak lapangan atau pemeriksaan langsung terhadap pusat titik kerja pada manajemen PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor dengan menggandeng Satpol PP Kabupaten Bogor dan pemerintah Kecamatan Sukaraja pada Jumat, tanggal 7 November tahun 2025 kemarin. Jumat siang tersebut, kantor manajemen PT Summarecon Bogor adalah untuk sidak lanjutan dari sidak sebelumnya. Sidak kali ini membahas terkait perizinan dan lunas administrasi, namun demikian dalam sidak tersebut dari pihak Kementerian ATR masih menemukan cacat administratif. Di antaranya adalah masih terdapati lahan atau tanah milik warga yang belum direalisasikan atau belum dibayar kepada pemilik aslinya, dan jika dari pihak Summarecon masih belum melakukan pembayaran atau lolos administratifnya, maka pihak Kementerian ATR akan menyatakan bahwa permukiman atau perusahaan properti yang telah membangun rumah-rumah mewah tersebut adalah ilegal dan cacat hukum. Karena dari hasil plottingannya, dinyatakan jelas bahwa tanah yang sekarang dibangun pada komplek perumahan PT Summarecon masih di atas nama Niko F. Mamesah, Opa Liuren, Sofyan Jim Mamesah seluas 70 hektar. Dan pihak kementerian meminta kepada manajemen Summarecon agar segera dan secepatnya melakukan negosiasi atau pembayaran kepada ahli warisnya, atau pemilik sah tanah dan lahan yang telah mereka serobot, karena jika belum diselesaikan maka ini termasuk ke dalam tindakan melawan hukum, tindak pidana berat dan berlapis. Sofyan Jim Mamesah, pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis Bogor. Pada tahun 97, Sofyan Jim Mamesah kedatangan tamu khusus di kediaman keluarga Sofyan Jim Mamesah di Bandung, dari beberapa aparatur Pemdakap Bogor, meliputi dari staf Pemkap setempat, Dispenda dan BPN. Tujuan silaturahmi, di mana mereka mengatakan bahwa tanah Niko F. Mamesah yang di Gunung Gelis Bogor dan seluruh isi dalam lahan tersebut, di mana bahwa tanah dan lahan tersebut yang ditanami pohon karet, jinjing dan cengkeh sebanyak 400,000 pohon kurang lebih dari tahun 72 sampai 73. Walaupun pada saat itu terkena dampak meletusnya Gunung Galunggung tahun 81 sampai 82 yang menyisakan sedikitnya 15.000 pohon.
Dan pada waktu Sofyan Jim Mamesah masih kecil melihat di tanah Gunung Gelis itu sudah berdiri bangunan permanen dengan dikelilingi banyaknya kolam ikan, serta peternakan sapi. Dan yang seperti diketahui di lokasi tanah tersebut ditandai dengan pembangunan ruas jalan, dari bawah lewat Telkom sampai kepada batas tanah milik Sofyan Jim Mamesah. Sepanjang kurang lebih 5 km. Dan diketahui juga bahwa ada kerjasama yang dilakukan keluarga Sofyan Jim Mamesah dengan warga setempat khususnya masyarakat Gunung Gelis, di mana jalan yang dibuat tersebut telah menjadi jalan umum. Setelah dari awal tahun 77 di lokasi lahan Sofyan Jim Mamesah terdapat banyaknya pohon jingjing yang sudah ditebang oleh oknum-oknum PT melalui preman bayaran dan biong-biong. Dan setelah melalui pengecekan didapati semua pohon-pohon yang berada di lahan milik Sofyan Jim Mamesah tersebut sudah banyak yang menebang. Dan akhirnya, setelah dari tahun 2015 sampai tahun 2016 Sofyan Jim Mamesah didatangi oleh anak-anak pemilik pertama yang menanyakan perihal bagaimana selanjutnya status kepemilikan tanah-tanahnya. Dan di awal tahun 2016 Sofyan Jim Mamesah bersama para pemilik tanah di wilayah Gunung Gelis, dari orang tuanya, anak-anaknya bekerja sama dengan para aparatur pemerintah bersih, dari Dispenda dan BPN serta dikawal para APH bersih. Dan diketahui bahwa dari awal 2015 tanah-tanah dari milik Sofyan Jim Mamesah dan penduduk sekitarnya telah dikuasai oleh oknum-oknum PT, seperti PT MCIKJA Bogor, karena dialah eksekutor, dilah yang pertama kali memanipulasi data. Melalui eksekutornya Rudi Yahya, Rudi Tanuwijaya dan Evelyn mereka bersama-sama sebagai eksekutornya, mereka selalu melakukan gerakan sembunyi-sembunyi, melalui gerakan bawah tanah, di mana sekiranya ada yang menyulitkan mereka akan melakukan lobi-lobi dengan memberikan tanda jadi. Dan setelah berhasil mereka selanjutnya melakukan kerjasama dengan para oknum pemerintah. Dari oknum Dispenda dan oknum BPN, melakukan kerjasama konspirasi busuk, melakukan manipulasi data kepemilikannya. Dan akhirnya di mana ada sertifikat, girik, letter C dan bukti keabsahan kepemilikannya dari BPN Kabupaten Bogor, Kanwil Bandung itu dengan mudah mereka rubah. Dengan demikian mereka telah terbukti dan sadar melakukan tindak kejahatan, tindak pidana kriminalisasi para pemilik sah tanahnya. Intervensi dan intimidasi adalah jurus jitu para oknum-oknum merampas tanah-tanah. Sehingga rakyat warga pemilik tanah yang tidak berdaya semakin percaya bahwa tidak akan mungkin mampu merubah keadaan jika melawan 9 naga, dan akhirnya semua warga korban pasrah. Korban kebiadaban bertambah banyak dan meluas hingga ke wilayah 4 desa dan sekitarnya. Salah satunya adalah tanah milik Sofyan Jim Mamesah 70 hektar di Gunung Gelis, di mana tanah 70 hektar tersebut telah dikepung dengan tanah PT-PT yang tidak jelas asal-usulnya, PT liar, PT abal-abal, PT-PT yang tidak berizin, PT-PT yang tidak terdaftar yang sudah terbukti banyak melakukan gerakan bawah tanah untuk merampas tanah-tanah milik warga 4 desa. Yayasan Kampung Quran, Rames, 4 PT yang jadi satu, tanah tersebut yang selanjutnya di take over ke PT MCI yang owner dan pemiliknya adalah Muljadi Budiman, yang kala itu juga sebagai Direktur PT Imora Motor Honda. Lalu tanah-tanah tersebut setelah melalui investigasi kejahatan mereka telah terbukti dilakukan selama puluhan tahun. Dan korban-korban kebiadaban PT tersebut akhirnya menjadi terpuruk, adanya penderitaan secara brutal dan tanpa mengenal peri kemanusiaan terhadap pemilik asli tanahnya. Intervensi serta berbagai tekanan terus-menerus diterima warga sehingga banyak warga yang jadi pesakitan hingga ada beberapa yang meninggal dunia karena dampak sakit memikirkan tanah-tanahnya dirampas. Dan akhirnya di awal 2015 seluruh warga korban yang meminta perlindungan hukum atas kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor karena dialah eksekutor dalang intelektualnya, membangun perumahan mewah dari pendana PT Imora Motor Honda yang lalu di take over ke PT Summarecon milik Sucipto Nagaria ini hingga hari ini masih enggan memberikan itikat baiknya. Dan sejak 2015 Sofyan Jim Mamesah melakukan akumulasi warning peringatan keras bukan saja kepada PT-PT properti serupa kepada pemerintah juga Sofyan Jim Mamesah layangkan.
khususnya kepada instansi pemerintahan Kabupaten Bogor, dan akhirnya, banyak petani penggarap ini secara tidak langsung oknum Sekda Burhanuddin kala itu kaki tangan dari oknum Bupati Bogor Rahmat Yasin, yang menjabat dan telah 2 kali tersandung kasus korupsinya. Tanah-tanah yang oleh PT Summarecon dibuat HPL dan sewaktu para petani penggarap meminta bagaimana kelanjutan atas tanah-tanah yang hanya diberi tanda jadi ini, yang akhirnya oknum RT dan RW, termasuk oknum Kades Seya sekata ikut terlibat. Dari yang terbukti menjadi backingnya adalah oknum-oknum RW dari oknum RW Lukas dan oknum RW lainnya. Dari pernyataan kekuasaan turun-temurun dari orang tua RW Lukas yaitu Halim adalah cerminan dari RW Lukas, merekalah yang menjadi eksekutornya bersama oknum-oknum lainnya yang juga sebagai pejabat RW, bekerja sama dengan oknum-oknum TNI Polri dan Ormas. Semua keterlibatan oknum-oknum aparat keamanan dan oknum aparat desa adalah kesatuan yang melakukan tindak kejahatan. Semuanya tercuci otak, apa kata MCI, KJA mereka pasti turuti, dan ini telah terjadi dari 2015 sampai saat ini dilakukan. Di 2018 Sofyan Jim Mamesah pemilik tanah 70 hektar, sekaligus narasumber telah memasang pelang. Pelang besar kurang lebih 2 meter kali 1 meter 7 buah, spanduk dan lalu membuat blokiran di BPN dengan tembusan Kanwil BPN Bandung, ATR BPN Pusat di Jakarta dan tembusan ke kepolisian. Saat itu setelah 2019 Muljadi Budiman, Evelyn dan Raul melakukan suap menyuap, sembunyi-sembunyi gerakan bawah tanah menjadi eksekutor dan penadah 480, dan semua oknum-oknum dari RT RW, Kades, Camat hingga kepada oknum staf Dinas Pemda dan Dispenda ikut terlibat dalam konspirasi terbesar dari Muljadi Budiman dan Sucipto Nagaria, yang kala itu dilakukan oleh anak dari Muljadi Budiman yaitu Dewi Budiman dan Marina Budiman. Atas dasar itu semua mereka akhirnya memasang panel-panel beton di sepanjang PT, dengan gaya Rambo premanisme. Pada tengah malam mereka mencabut pelang-pelang yang dipasang Sofyan Jim Mamesah di sepanjang tanahnya. Dan lalu Sofyan Jim Mamesah melakukan pelaporan ke Polres Bogor yang akhirnya mendapati laporan tersebut tidak ditanggapi karena diduga telah mendapat suap oleh PT, adanya dukungan dari para oknum-oknum sehingga PT Summarecon semakin arogan dan percaya diri. Dengan tekad gigih pantang menyerah, Sofyan Jim Mamesah terus bergerak bersatu bersama dengan para warga petani penggarap 4 desa yang mengetahui silsilah tanah, terus-menerus mengeluarkan suaranya, bergerak merebut hak atas tanah-tanah milik sendiri dengan cara merubuhkan kembali panel-panel beton milik PT yang terpasang di tanah-tanah milik warga sendiri. Hampir kurang lebih 100 kilo panel beton yang dipasang PT di tanah-tanah milik warga dirubuhkan. Dan di 2020 kembali Sofyan Jim Mamesah memasang pelang-pelang, dan setelah kembali terpasang pelang-pelang tersebut lenyap lagi. Dan hingga di tengah 2020 kembali Sofyan Jim Mamesah memasang pelang-pelangnya kembali. Walaupun kala itu Sofyan Jim Mamesah mendapatkan dirinya intimidasi, intervensi hingga ada terjadi kekerasan fisik, dikeroyok 50 orang, terdiri dari para oknum ormas, preman bayaran kepada Sofyan Jim Mamesah, yang lalu Sofyan Jim Mamesah mengadukan hal tersebut kepada Kades Rudi Bebek, Kades baru menjabat 2 bulan. Yang dari hasil aduan Sofyan Jim Mamesah Kades Rudi Bebek hanya mengatakan itu bukan urusannya, dan setelah diketahui seluruh warga korban mengarah bahwasanya oknum Kades Gunung Gelis Rudi Bebek adalah kaki tangan dari Muljadi Budiman. Rudi Bebek yang asli berasal dari seorang security PT milik Muljadi Budiman dimodalin untuk menjabat sebagai kepala desa Gunung Gelis dengan tujuan untuk mempermudah proses penguasaan lahannya dan menjadi salah satu herder piaraan Muljadi Budiman. Dan itu semua terbukti dan sekarang fakta terungkap, bahwasanya Rudi Bebek adalah orang pilihan Muljadi Budiman, hasil settingan 9 naga Muljadi Budiman, yang bertujuan ingin menguasai wilayah 4 desa. Dan untuk memuluskan semua cita-citanya Muljadi Budiman didukung semua antek-anteknya melakukan kudeta, membangun otonomi daerah baru, membangun negara di dalam negara,
membangun kantor bayangan, disatukannya kantor desa dengan kantor PT. Ini adalah merupakan langkah jahat Muljadi Budiman, ingin mencetak rupiah dengan cara cuci otak dan menaruh orang pilihannya pada pemerintahan. 4 desa telah diresahkan, kegaduhan demi kegaduhan terus diciptakan warga petani penggarap 4 desa dibuat tak berdaya, semakin banyak penderitaan yang dialaminya. Peran penting media mengungkap beragam tindak kejahatannya PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor semakin banyak dibongkar abis. Dan Sofyan Jim Mamesah, tokoh nasionalis mantan koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89, pengungkap fakta, pengurai benang merah, dengan jiwa NKRI terus berjuang, menjadi garda terdepan, melawan nahi mungkar, kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor. Sofyan Jim Mamesah, pelopor pemegang kartu as, pemegang kunci kontak Pandora dari semua tindak kejahatan yang dilakukan PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor. Bekerja sama dengan para insan media massa, dari media cetak, media online, media streaming, YouTube dan internet, hingga pada media televisi, dari media milik pemerintah dan media internasional. Semua dikupas tuntas, fakta keterlibatan oknum-oknum yang tercuci otak, yang sengaja diciptakan oleh PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor. Dan hingga di detik akhir 2025 PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor masih saja arogan merasa banyak backing dari win-win solution yang diberikan Sofyan Jim Mamesah pun masih diabaikannya. Hingga aksi demo yang dilakukan oleh para pemilik tanah, korban perampasan PT Summarecon terus-menerus intens setiap hari, tak menjadi terbuka mata hati PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor untuk melakukan itikat baiknya. Seluruh korban menuntut keadilan, meminta kepada pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas kepada PT Summarecon. Diminta PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor agar segera melakukan pembayaran atas tanah dan lahan yang telah mereka gunakan untuk pembangunan proyek properti PT Summarecon. Walaupun teriakan Summarecon maling, rampok, mafia tanah digaungkan oleh para pemilik tanah yang melakukan aksi unjuk rasa, tetap saja dari pihak PT Summarecon tak bergeming. Warga korban semakin geram, pengorbanan yang selama ini telah menjadi beku oleh rasa yang tersakiti telah dizolimi PT Summarecon semakin berkobar-kobar, warga korban hanya meminta pertanggungjawaban tidak yang lainnya. Tanpa malu PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor bukannya hadir di tengah aksi unjuk rasa, pengganti sebagai bentuk tanggung jawab, ini malah membenturkan masyarakat dengan oknum satpamnya. Jelas bahwa PT Summarecon adalah PT properti yang isinya maling, perampok, perampas dan penyerobot tanah dan lahan warga. Pemerintah jangan berdiam diri saja, saat ini kepercayaan kita sedang diadu domba. PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor adalah cerminan dari global Firaun bermata sipit, PT properti yang mengacu kepada komunisme PKI gaya baru. Sidak lapangan dadakan yang kembali dilakukan oleh Kementerian ATR bekerjasama dengan Satpol PP Kabupaten Bogor dan pihak Kecamatan Sukaraja kemarin adalah di mana pemerintah merah putih di bawah Presiden Jenderal Prabowo Subianto meminta kepada PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor untuk segera melakukan tanggung jawab kepada Sofyan Jim Mamesah, serta membayar tanah milik warga yang belum direalisasikan atau belum dibayar hingga saat ini. Dan jika pihak PT Summarecon masih belum melakukan pembayaran atau masih melakukan lolos administratif, maka pihak Kementerian ATR akan menutup pembangunan yang sedang berjalan. Pernyataan ini jelas adanya, pemerintah pusat melalui kesepakatan kementerian terkait menyatakan akan secepatnya melakukan sesuai dengan mandat dari Presiden bahwa permukiman yang dibangun dan akan dibangun PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor adalah ilegal dan cacat hukum dan masuk ke dalam tanah tindak kejahatan hukum pidana perorangan. Dan untuk Sucipto Nagaria bersama istri, putra-putra dan cucu-cucunya, Muljadi Budiman, Agung Budiman, Dewi Budiman, Marina Budiman, Evelyn, Raul, Stephen dan Rudi Yahya bersama seluruh antek-anteknya, pelaku dan oknum-oknum yang terlibat akan segera dirilis penangkapannya. Cabut, tutup izin PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor dan 18 cabang Summarecon se-Indonesia,
karena sudah diketahui bahwa PT Summarecon adalah PT properti yang bersarang kumpulnya para pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum. Cabut semua izin reklame yang saat terpasang di sepanjang jalan tol Jagorawi. Karena itulah sumber keresahan dan sebab dari banyaknya korban baru berjatuhan yang terperangkap akibat tergiur iklan yang terpasang tersebut. Ini NKRI, dan NKRI harus merdeka dari para pengkhianat dan perusak kedaulatan NKRI. Kami NKRI, kami berdaulat, kami Indonesia Merah Putih, kami Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, bersatu adil dan makmur menuju Indonesia Jaya, Indonesia Emas. Saatnya NKRI bersama seluruh elemen pemerintahan merah putih bersih dan warga petani penggarap dan semua korban untuk tegar berdiri, jangan kendor, kita akan bergerak bersama, berangus tegakkan aturan dan hukum di NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 serta isi butir-butir GBHN. Usir berangus PT Summarecon Tbk MCI KJA Bogor. Karena tujuan kita adalah sama, yaitu harapan rakyat Indonesia yang ingin bahagia, yang ingin damai sejahtera, karena kami yakin jika rakyat bahagia otomatis, rakyat akan menjadi aman dan pastinya sejahtera. Dan atas itu semua kami seluruh korban kebiadaban PT Summarecon Tbk MCI KJA Bogor, dari warga petani penggarap 4 desa, konsumen, nasabah, investor penanam modal, kontraktor pengembang dan ratusan karyawan PT Summarecon sepakat bersama dengan Sofyan Jim Mamesah. Tutup berangus PT Summarecon Tbk MCI KJA Bogor, sita semua aset kekayaan yang dimiliki oleh PT Summarecon Tbk MCI KJA Bogor. PT Summarecon Tbk MCI KJA Bogor adalah sebuah perusahaan properti sarang dan tempat bersatunya gembong mafia tanah mafia hukum, tempat berkumpulnya oknum-oknum yang tidak bermoral, oknum-oknum yang berkhianat terhadap sumpah jabatan, mengkhianati rakyat dan negaranya sendiri. Dan apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Jim Mamesah, pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kartu as, dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Summarecon Tbk MCI KJA Bogor, di nomor WA 0823 1580 0800. Atau bisa hubungi langsung tim 08 Tim Kepresidenan RI di nomor kontak pelayanan dan pengaduan yang ada, atau dapat langsung kepada Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka, di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 081170422207 dan WA nomor 089750282233. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Jim Mamesah yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.